Halo semuanya, selamat datang di setir kanan. Kita masih di Gias dan mobilnya matching. Kita review aja mobil yang satu ini. Ini adalah Seres 9 konsep. Kemarin kita di China juga udah sempat ketemu mobil ini dan memang mobil ini penuh sekali dengan teknologi. Gue sendiri bisa bilang salah satu mobil termewah yang ada di Gias tahun ini adalah mobil ini. Apa aja hal menariknya? Langsung kita ulas dalam video ini. Let's go Sobat Setir. Langsung aja kita mulai dari eksterior depannya, di mana mobil ini sebenarnya nggak banyak ornamen-ornamen yang macam-macam nih Sobat Setir. Bahasa desainnya santai aja, dia membulat-membulat Sobat Setir tanpa ada aksen-aksen yang terlalu membuatnya agresif. Nah, tapi lampunya aja ini Sobat Setir udah penuh dengan teknologi nih Sobat Setir. Kita bisa lihat dia ini proyektor ya. Tapi proyektornya bukan proyektor biasa ternyata Sobat Setir. Dia bisa jadi proyektor layaknya kita mau presentasi. Jadi kalau kita lagi karaoke di dalam atau lagi nonton, itu bisa diproyeksikan ke depan Sobat Setir. Jadi bisa ada layar proyektor di depan gitu ya. Jadi kalau camping naik mobil ini, tinggal siapin layar di depan, kita campingnya sambil nonton di dalam nih Sobat Setir. Enjoy banget ya, bisa ngeliat film gitu, bisa nonton Netflix kan Sobat Setir. Pakai lampunya ini, gokil banget. Terus bagian bawahnya ini juga bisa jadi semacam alat komunikasi nih buat antar ini ya, pengguna jalan Sobat Setir. Jadi dia bisa banyak animasinya kayak gini. Ini ceritanya galaksi Sobat Setir. Terus juga dia banyak animasi-animasi lainnya. Dan ini keren banget, nyambung dari ujung ke ujung. Tanpa grill tentunya. Dan di sini masih disematkan juga kamera 360 Sobat Setir. Jadi dia kesannya rapih ya. Di bawahnya baut ini bolong dan radar di mana-mana Sobat Setir. Karena mobil ini udah dilengkapi sama ADAS-nya udah pakai lidar juga Sobat Setir. Jadi udah canggih banget, bisa autonomous driving. Gitu. Bagian sampingnya di sini ada aksen juga bolong. Nah, ini buat pendinginan bagian kaki-kaki. Gitu Sobat Setir. Bagian bawahnya juga dipermanis dengan adanya aksen-aksen chrome biar kelihatan lebih mewah nih mobilnya. Matching kan sama gue? Oke, kita lihat bagian sampingnya. Let's go. Bagian sampingnya Sobat Setir, langsung kita lihat. Di sini ada sensor radar-radar lagi ya Sobat Setir. Karena dia dilengkapi sama 192 sensor lidar Sobat Setir. Gokil ya mobil ini. Canggih banget dan kita bisa lihat mobil ini juga menggembung di bagian sampingnya. Tapi kelihatan mobil ini tuh kelihatan berwibawa dan dia ada aksen-aksen sebenarnya di sebelah sini kayak over fendernya tapi dibikin sewarna body. Jadi memberikan kesan yang premium ya Sobat Setir. Aksen-aksennya tipis-tipis saja di bagian sini, di bagian kacanya, list kaca, lalu di bagian bawahnya dia ada chrome-chrome, itu membuat kesannya semakin manis dan juga di bawah spionnya sini Sobat Setir. Nggak norak, lebih ke arah berwibawa nih Sobat Setir. Dia ada kamera 360 juga lengkap, kameranya udah canggih banget. Di bagian dalam bahkan juga ada kameranya Sobat Setir. Handle pintunya dia pop up gini Sobat Setir, jadi kalau kekunci masuk ke dalam. Lalu bagian atasnya ada roof rail karena sekali lagi ini sebuah SUV yang premium, sangat mewah Sobat Setir. Dan kita bisa lihat dia panjang sekali. Ada untuk pengecasannya, nanti kita bahas untuk baterai dan motor listriknya. Dia masih yang ini ya, masih yang buat pasarnya di Tiongkok Sobat Setir. Nanti kalau masuk ke Indonesia mungkin akan hadir yang CCS Type 2. Nah, semoga aja. Oke Sobat Setir. Begitu di bagian atasnya dia dibikin two-tone ya. Jadi atasnya dia gelap, warnanya warna hitam Sobat Setir. Dan untuk dimensinya, untuk panjangnya mencapai 5230 mm dan lebarnya di 1999 mm dan tingginya di 1800 mm. Sedangkan untuk wheelbase-nya di 3110 mm Sobat Setir. Sedangkan untuk ground clearance-nya dia bisa berubah-berubah nih Sobat Setir. Karena dia menyesuaikan, dia pakai air suspension. Ini fitment yang paling rendahnya. Gila ya, fitmentnya ganteng banget Sobat Setir. Jadi super low kayak gini. Kita lihat dia sisa 2 jari ini bagian depannya Sobat Setir. Jadi kelihatan mobil culture gitu ya Sobat Setir. By the way, untuk kaki-kakinya dia juga spesial nih. Gede banget. Dia pakai ukuran 265/40 R22 Sobat Setir. Dan ini dia jari-jari kayak gini two-tone. Mewah sekali. Sedangkan bagian belakangnya dia belang nih Sobat Setir. 285/40 R22. Jadi lebih lebar nih Sobat Setir. Dan juga dia menggunakan rem yang nggak main-main. Kalipernya dia pakai Continental BBK Sobat Setir. Jadi emang performanya juga mumpuni. Pengeremannya juga harus mumpuni Sobat Setir. Nah sekarang kita lihat bagian belakangnya. Let's go. Bagian belakangnya nggak kalah ganteng Sobat Setir. Terutama dari taillight-nya. Menyambung dari ujung ke ujung. Udah full LED juga Sobat Setir. Dan terdapat animasi juga nih. Kayak bagian depannya bisa jadi alat komunikasi Sobat Setir. Jadi dia bisa kayak gini, ada hati, terus juga ada fireworks, terus juga bisa ada botol baby. Keren-keren, jadi unik ya Sobat Setir. Sekarang lampu-lampu udah tambah canggih nih. Lanjut lagi secara desain, dia kelihatan clean.
Di sini ada tulisan Aito Sobat Setir, karena emang sekali lagi Ceres 9 konsep ini merupakan hasil kolaborasi ya antara Ceres, lalu juga Aito, dan juga ada Huawei Sobat Setir. Karena kita melihat mobil ini bahkan waktu itu di tokonya Huawei, di flagship store Huawei di China Sobat Setir. Jadi ada mobil ya, di toko HP ada jualan mobil. Nah ini dia mobilnya, gitu Sobat Setir. Kita lihat lagi secara detail. Di bagian sini ada lidar juga Sobat Setir, ada kamera nih buat memantau ya sekeliling mobil. Lalu di sini ada defogger, ada juga ini wipernya nyumpet di bagian atas jadi rapi Sobat Setir, dan juga di bagian sini masih ada kamera juga nih buat kamera 360-nya. Bumpernya dia polos, kesannya manis, radar, terus juga di bagian bawah di sini dikasih aksen ornamen sedikit Sobat Setir buat pemanis bagian belakang biar nggak terlalu monoton ya. Sekalian kita buka bagasinya, tentunya sudah pembukaannya elektris. Nah, udah power tailgate kayak gini Sobat Setir. Halus sekali pembukaannya. Nah, di sini emang dia space-nya terbatas karena dia agak menukik nih bagian belakangnya. Tapi sebenarnya kalau cabin size koper 2 ditidurin masih masuk nih Sobat Setir. Terus masih bisa buat taruh toolkit atau barang-barang di sini buat yang tersembunyi biar lebih safety. Dan di sebelah kanannya ini buat akinya Sobat Setir. Terus juga lampu banyak nih Sobat Setir di sini. Ada dapat lampu, dapat hook juga. Terus ada slot 12 volt di sebelah sini Sobat Setir, dan juga di sini kita bisa akses buat pelipatan joknya. Karena pelipatan joknya dia udah elektris Sobat Setir. Kita tinggal pencet aja sekali, nanti joknya bakal turun sendiri kayak gini nih. Jadi kiri kanan dia udah ini ya, secara elektris. Dia menghasilkan space yang lebih besar lagi kalau kita nggak butuh row ketiganya. Karena memang yang paling penting ini adalah pada bagian interiornya yang super duper mewah. Tapi tunggu dulu, kita bahas dulu apa yang ada di balik kap depannya. Let's go! Nah, di balik kap depannya ternyata di sini masih ada mesinnya Sobat Setir. Karena mesinnya di sini itu fungsinya buat extended range ya. Biar si motor listriknya, si baterainya itu diisi lagi sama si mesin ini. Mesinnya 1500 cc, kecil Sobat Setir. Jadi dia hidup kalau si baterainya sudah habis buat ngecas. Jadi bisa dibilang gensetnya ikut sama mobilnya Sobat Setir. Jadi praktis ya biar jarak temunya semakin jauh. Sedangkan untuk baterainya dia tetap ada di bawah Sobat Setir, 52 kWh. Dan kalau full baterainya itu bisa menempuh jarak hingga 225 km. Yang mana mobil ini kurang lebih berarti PP ya, Jakarta, Bandung, Jakarta, tanpa perlu ngecas atau tanpa perlu ngisi bensin juga bisa. Jadi full elektriknya bisa dipakai, bisa PP Jakarta, Bandung, Jakarta gitu Sobat Setir. Sedangkan untuk output ya dia ini all wheel drive, di mana tenaga motor depannya ini 127 kW dan torsinya 300 Nm. Sedangkan untuk motor belakangnya 192 kW dan torsinya di 354 Nm Sobat Setir. Waktu pengecasannya dia bisa fast charging juga tentunya 20-80%, hanya butuh waktu 30 menit aja. Gitu Sobat Setir, menarik banget. Tapi belum sampai situ aja, karena interiornya jauh lebih menarik. Gue sampai bingung mau mulai yang mana dulu. Kita bagian depan dulu deh. Let's go. Setir kanan, harganya cerdas, jaringannya luas. Setir kanan. Masuk ke interiornya, tinggal pencet tombol. Dia buka sendiri Sobat Setir, keren banget. Dan juga tinggal injek rem, ditutup lagi sendiri. Nah, interiornya ini suasananya sangat homey ya, bisa dibilang sangat nyaman sekali dengan material-material mewahnya. Lalu juga berani banget pakai warna terang kayak gini interiornya Sobat Setir. Keren ya. Di sini ada aksen-aksen kayunya, panel bootnya keren. Terus juga kelihatan kalau mobil itu buttonless ya, bisa dibilang Sobat Setir, karena semua pengaturannya di head unitnya gitu. Layarnya juga nggak main-main, ada 3, satu cluster instrumennya digital. Ini juga keren banget tampilannya, udah kayak tablet juga Sobat Setir. Di sini ukuran lebih besar lagi, dan di sini ini juga touchscreen Sobat Setir, bisa kita atur-atur sama ya kayak bagian head unitnya. Jadi passenger depan dia punya layar sendiri, monitor sendiri buat dia akses segala kebutuhannya. Mau ngatur mobil juga bisa. Gokil ya infotainmentnya, keren banget. Di sini wireless charging Sobat Setir. Lalu di sini ada knop putar buat akses kita driving mode. Dia ada eco,
comfort, lalu sport, dan juga ada yang bisa di custom nih Sobat Setir. Keren juga nih, tombolnya dari kristal gitu Sobat Setir. Terus di sini dapat storage, 2 buah cup holder, lengkap juga dengan charging port Type C. Bisa ditutup kayak gini, wood panel. Sini juga masih bisa kita akses buat penyimpanan. Jadi untuk kepraktisan juga bagus. Dan karena ini electric vehicle juga, dia masih ada tempat nih buat di bagian bawah sini Sobat Setir yang gue suka. Jadi buat naruh-naruh barang ya. Gitu. Setirnya juga warnanya ini berani banget, warna terang kayak gini Sobat Setir. Steeringnya, pengaturannya dari head unit. Joknya udah all electric tentunya Sobat Setir. Di sini juga kita bisa lihat ada radar buat ngelihat ke bagian drivernya biar bisa tahu kalau drivernya udah ngantuk ataupun udah nggak fokus nyetirnya, dia bakal kasih notifikasi gitu Sobat Setir. Keren banget bagian interiornya, secara overall nih bener-bener mewah sekali. Dan kalau kita bahas untuk head unitnya, layar yang besar ini menggunakan teknologi Huawei Sobat Setir, jadi canggih banget kayak tabletnya Huawei. Di sini banyak shortcutnya termasuk auto hold juga ada di sini. Dan buat buka bagasi belakang, terus juga banyak buat buka pintu segala macam, buat buka panoramik juga bisa lewat sini, semuanya bisa diakses secara cepat ya Sobat Setir. Dan juga untuk driver di sini udah ada untuk memory seat 3 buah Sobat Setir. Nah, kita lihat di sini aplikasi-aplikasinya bisa download Sobat Setir, jadi benar-benar kayak tablet ya. Bisa buat karaoke, bisa buat nonton film, banyak banget Sobat Setir. Termasuk juga dia punya kamera. Terus juga dia bisa buat video gini Sobat Setir, jadi bisa record tuh. Dan juga kita flip, dia keluar dari atas ini. Keren banget nih Sobat Setir. Jadi kita bisa record juga, bisa bikin konten ya di sini. Halo Sobat Setir semua. Terus juga kita bisa foto juga nih. Nah, di flip kita ke foto. Kita flip, keluar lagi kameranya. Hai. Keren ya Sobat Setir. Oke, kita balik lagi. Lalu di bagian setting-setting mobil juga di sini ada quick control Sobat Setir, segala macam ya, termasuk buat pengaturan spion kiri kanan dari sini juga. Lalu juga adjust steering. Nah, biasanya mau manual atau elektrisnya kan bagian setir. Nah, kalau mobil-mobil sekarang dari Tiongkok rata-rata udah pakai multifunction button di sebelah sini nih Sobat Setir. Jadi kita bisa buat maju mundurin setir, naik turunin setir itu secara elektris melalui si buttonnya ini, fungsional button nih. Keren banget Sobat Setir. Tuh, banyak pengaturan-pengaturan lampu Sobat Setir, lampu pengaturannya juga banyak. Di sini juga ada mode-modenya ya buat enjoy mobilnya nih. Keren Sobat Setir, ada mode-modenya. Lalu juga energi, kita bisa lihat di sini buat schedule mobilnya, buat ngecas segala macam. Driving mode Sobat Setir. Lalu ini juga untuk adjust naik turun mobilnya, air suspensionnya. Driving assistant, tentunya mobil ini udah canggih banget. Bisa parking assist, bisa parkir sendiri juga karena udah pakai lidar ya, jadi udah canggih banget. Kita bisa lihat juga nih lidar ya, nih, Sobat Setir. Dia pakai lidar ini, jadi jangkauannya memang sangat luas ya. Detail-detailnya sampai orang-orang itu kelihatan semua kayak gini Sobat Setir. Gokil. Nah, pengaturan-pengaturannya vehicle status, lanjut lagi. Terus juga ada display, kita bisa lihat di sini connection, jadi dia bisa connect sama wifi juga karena tablet ya Sobat Setir. Tuh, Huawei Assistant. Dan juga ini untuk setting-setting AC tentunya udah dual zone Sobat Setir, lengkap di sini. Dan untuk joknya nih, wah, joknya spesial sekali nih Sobat Setir karena joknya ini heaternya dari setir sampai ke kursi depan, kursi belakang, sampai ke kursi paling belakang juga ada untuk heaternya. Dan untuk kameranya sendiri yang tadi gua bilang di depan banyak banget, emang terbukti kualitasnya bagus banget nih Sobat Setir, real banget. Kayak gini, bisa ngeliat kaca depan juga, bisa ngeliat bagian depan juga kayak gini Sobat Setir. Nah, ini kamera 360 nya mana sih, nggak bisa apa-apa ya. Mana sih, nanti gue itu malah recording dari itu. iya, oh ini anjir, tadi cari ya. Nah, ini bagian kameranya yang banyak tadi di depan Sobat Setir, terbukti kualitasnya bagus banget Sobat Setir. Nah, kita bisa lihat nih ya, belakang, samping, kiri, kanan, front, rear, middle. Jadi dia kamera sampingnya aja ada 3 step kayak gini. Nah, ini bagian kiri belakang, kanan belakang spionnya. Tuh, bisa kita lihat semua. Pokoknya hampir bener-bener semua blind spot di mobil ini dikasih kamera biar gak ada yang miss ya Sobat Setir.
Gila, keren banget. Terus juga ini lidarnya nih sobat setir, radarnya. Keren banget. Canggih sekali ya. Lalu untuk ini ventilasinya, untuk cooler seatnya dia row pertama dan row kedua sobat setir masing-masing juga 3 step ya. Lalu dapat juga kursi pijat. Wah, kursi pijatnya row kedua dan row pertama juga dapat nih sobat setir, enak banget. Tuh, bisa kita buat di punggung, lalu buat di bagian bawah punggung sampai ke bagian lumbarnya juga dapat nih sobat setir. Tuh, ada 3 step juga. Dan position juga bisa nih, jadi bisa mendapatkan posisi yang paling rileks. Nanti kita bahas row keduanya nih, spesial sekali sobat setir. Yuk kita intip. Kita bahas row keduanya sobat setir. Pembukaan pintunya tentunya juga udah secara elektris kayak gini, dan ini kursinya dia captain seat, bisa dibilang bahkan ini udah hitungannya udah pilot seat ya sobat setir, karena udah pengaturannya lengkap semua di sini juga. Dan kita bahas dulu untuk layar spesial yang ada di belakang sini sobat setir. Layar proyektor sobat setir, keluar dari sini, kita bisa atur dari sini, kita keluarin. Bener-bener ini layarnya layar proyektor sobat setir, dan gue pertama kali baru lihat ya. Biasanya kan layar emang LCD gitu ya. Ini tuh bahannya tuh layar proyektor sobat setir, gokil banget ya. Dia bisa keluar masuk kayak gini sobat setir. Jadi bayangkan lagi camping naik mobil ini, asik banget ya. Pakai layar kayak gini, nonton di mobil lagi santai. Terus bahkan juga bisa sampai tidur di mobil dengan sangat rileks sobat setir, karena dia berbagai macam pilihannya di sebelah sini. Bisa heater, cooler, dan juga bisa pijet juga sobat setir. Dan ini kursi yang paling rebahnya ada di kursi ini sobat setir. Ini spesial sekali. Geser. Wah, dia agak geser ke tengah dulu biar dia bisa super rebah kayak begini. Wah, nikmatnya. Lihat sobat setir. Gokil ya. Sangat rileks sobat setir, dan kayaknya gue mau lanjut dulu untuk tidur dulu ya. Enggak bercanda. Oke, kita lanjut lagi. Kita bahas yang menarik dari belakangnya ini, karena masih banyak nih sobat setir tombol-tombol yang bikin kita kayak wah gitu. Sebentar. Nah, pengaturannya kalau di row kedua itu ada di tengah sini sobat setir, dimana ini kita bisa buat buka panoramiknya. Lalu juga kita bisa buat buka ini sobat setir. Di sini ada laci ya, bisa dibilang cooler box juga sobat setir. Ini buat naruh-naruh minuman kita biar tetap dingin, biar tetap fresh. Dia tombolnya secara elektris di sini. Tombol-tombol AC lengkap di sini sobat setir. Terus juga di bagian joknya sobat setir. Nah, di sini juga ada tombol lagi sobat setir, tombol buat armrestnya. Dan pengaturan joknya di sebelah sini sobat setir, ini secara biasa ya. Kalau yang tadi kan langsung mode paling relax ya. Kalau yang ini semua pengaturannya juga dari sini sobat setir. Dan udah ada lumbarnya juga, jadi emang kursi ini sangat-sangat nyaman sobat setir. Terus juga ini headrestnya empuk. Dia juga ada semi-semi kayak kupingnya gitu biar menjaga kepala kita biar nggak geser-geser. Wah, pokoknya di bagian belakang sini sih PW banget, rasanya luar biasa sobat setir. Gue amazed banget, makanya gue bisa bilang ini adalah salah satu mobil tercanggih dan termewah yang dibawa di Gias 2024 ini sobat setir. Gokil. Oke sobat setir, berarti sekian dulu untuk first impression kami terhadap mobil yang keren satu ini, Seres 9 Concept. Dimana memang mobil ini masih setir kiri sobat setir, belum dijual di Indonesia, masih diperkenalkan, masih pengen ngeliat gimana antusiasnya masyarakat Indonesia. Kalau memungkinkan, kalau emang rame peminatnya, harusnya mobil ini cepat ada di jalanan Indonesia sobat setir. Tapi kalau soal harga, kayaknya ini masih lumayan nih sobat setir. Mengingat mobil ini canggih sekali, teknologinya banyak, dan juga kita harus convert dari setir kiri ke kanan nih sobat setir, gitu. Terus kalian gimana, harga berapa yang pantas buat Seres 9 ini? Tulis di bawah. Sekian dulu untuk video kali ini, jangan lupa untuk kasih like, lalu juga subscribe dan follow Instagram dan TikTok kami di setirkanan_official. Gue Chris, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam setir kanan. Gue mau lanjut tidur lagi. Dah. Nah, ini kamera depan sobat setir, jadi bisa buat foto. Bersin. Bakal lumayan nih sobatnya.